Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lia, Tiara, dan juga Rizky akan menjelaskan tentang aplikasi bahan tambahan pangan pengawet pada produk bakso. Bakso adalah jenis makanan yang berupa bola-bola yang terbuat dari daging dan tepung. Makanan ini biasanya disajikan dengan kuah dan mie. Bakso ini merupakan makanan yang sangat terkenal dan digemari oleh semua lapisan masyarakat karena memiliki rasa yang khas, enak, dan kaya akan gizinya. Bakso memiliki kandungan protein dan kadar air tinggi serta pH netral, sehingga makanan ini rentan terhadap kerusakan. Bahan pengawet biasanya ditambahkan supaya mendapatkan bakso yang memiliki masa simpan lebih lama, serta mutu produk tersebut dapat dipertahankan. Untuk mengetahui efek pengawet pada bakso, yuk mari kita simak video ini. Bahan pengawet merupakan zat aditif yang berfungsi untuk memperlambat kerusakan makanan baik yang disebabkan mikroba pembusuk, bakteri, ragi, maupun jamur dengan cara menghambat, mencegah, menghentikan proses pembusukan dan fermentasi dari bahan makanan. Pengawet alami yang biasa digunakan yaitu ada garam, gula, bawang putih, dan cuka. Untuk pengawet buatan yang biasa digunakan itu ada asam sorbat, asam benzoat, asam propionat, sulfit, nisin, nitrat, dan nitrit. Untuk pengawet berbahaya yang tidak boleh ditambahkan pada bakso ini ada boraks dan formalin. Tujuan penambahan pengawet yaitu untuk menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan, memperpanjang umur simpan pangan, tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan, serta tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau tidak memenuhi persyaratan. Pengawet alami pada bakso yang cukup baik untuk mengawetkan bakso yaitu terdiri dari larutan cuka atau larutan bawang putih ataupun campuran dari larutan cuka dan bawang putih. Pada dasarnya, pemilihan cuka dan bawang putih sebagai pengawet alami pada bakso karena dua bahan tersebut memiliki kemampuan sebagai antimikroba. Seperti cuka yang dapat mengganggu aktivitas biologis sel bakteri dan bawang putih yang dapat menghambat dan membunuh mikroorganisme yang terdapat pada produk bakso. Jenis pengawet berbahaya yang sudah banyak digunakan dan tersebar di pasaran diantaranya yaitu formalin dan boraks. Namun, yang biasanya digunakan pada bakso yaitu pengawet boraks. Boraks memiliki nama lain natrium tetraborat atau sodium tetraborat. Boraks ini biasanya ditambahkan pada proses pengolahan pangan agar dapat meningkatkan kekenyalan serta memberikan rasa gurih dan kepadatan. Jika dikonsumsi, boraks tidak akan langsung berakibat buruk terhadap kesehatan, melainkan boraks akan diserap oleh tubuh secara kumulatif. Jika dosis boraks sudah tinggi di dalam tubuh, maka akan menimbulkan gejala seperti pusing, muntah, dan kram perut. Pada anak atau bayi yang mengkonsumsi pangan dengan kandungan boraks lebih dari 5 gram, maka dapat menyebabkan kematian. Sedangkan untuk orang dewasa, kematian akan terjadi jika dosis boraks ini berada pada kisaran 10-20 gram atau lebih. Pada pengujian bakso dengan pengawet alami akan menggunakan bahan-bahan yang terdiri dari cuka dan 4 sampel bakso. Sampel bakso tersebut akan dibagi menjadi 2:2 karena akan dilakukan 2 jenis perlakuan pengujian, yaitu dengan cara perendaman bakso pada cuka dan perebusan bakso pada cuka, yang setiap perlakuan akan dilakukan dalam waktu 1 menit. Berikut adalah tahap pertama, yaitu penuangan cuka pada wadah yang telah disiapkan. Dilanjutkan dengan pengujian pada perlakuan pertama, yaitu perendaman bakso pada cuka selama 1 menit. Bakso harus terendam cuka sepenuhnya. Lalu, untuk 2 sampel bakso lainnya, dilakukan pengujian dengan perlakuan kedua, yaitu perebusan bakso pada cuka. Pada tahap ini, pastikan untuk cuka mendidih terlebih dahulu, baru bakso dimasukkan dan dilakukan perebusan selama 1 menit. Berikut adalah hasil dari pengujian penambahan pengawet alami pada sampel bakso.
Berdasarkan dari pengujian tersebut, bahwa bakso yang diawetkan dengan metode pencelupan maupun perebusan pada larutan asam cuka dapat diperpanjang umur simpannya selama 3 hari. Namun, penambahan asam cuka akan mempengaruhi rasa dan aroma pada bakso, yaitu seperti terdapat rasa asam dan aroma menyengat khas cuka pada bakso. Terkait dengan perpanjangan umur simpan pada bakso, terjadi karena asam asetat akan terurai dari CH3COH menjadi RCOO negatif dan H positif di dalam sel mikroba, karena pH dalam sel mikroba yang netral. Terurainya CH3COH membuat pH dalam sel mikroba menjadi turun akibat dari peningkatan ion H positif. Penurunan pH menyebabkan enzim dan asam nukleat pada sel mikroba terganggu, sehingga sel mikroba menjadi mati. Dengan begitu, maka umur simpan bakso menjadi lebih lama. Dan jika berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, bahwa seharusnya terdapat perbedaan umur simpan dari bakso yang dicelup pada cuka dan yang direbus pada cuka, yaitu bertahan selama 3 hari untuk bakso yang dicelup dan 10 hari untuk bakso yang direbus. Hal itu karena keberadaan asam dalam bakso yang direbus dengan larutan pengawet jauh lebih banyak dibandingkan bakso yang dicelup saja. Hal ini membuat bakteri-bakteri penyebab utama kerusakan tidak dapat tumbuh. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah asam yang terkandung dalam bakso, maka umur simpan akan semakin panjang, karena mikroba tidak dapat bertahan hidup dalam kondisi tersebut. Pengujian boraks pada bakso membutuhkan bahan yang terdiri dari larutan kunyit dan 3 sampel bakso, di mana sampel A adalah bakso yang berasal dari pasar, sampel B adalah bakso yang berasal dari warung, dan sampel C berasal dari penjual bakso. Langkah pertama dalam pengujian kandungan boraks pada bakso dilakukan dengan cara membuat larutan kunyit terlebih dahulu. Larutan kunyit dibuat dengan cara mengupas kunyit, lalu dicuci, dihaluskan dengan tambahan sedikit air, dan disaring. Setelah itu, siapkan sampel yang akan diuji, dipotong kecil-kecil dan masukkan ke dalam wadah. Kemudian, masukkan larutan kunyit sebanyak 2 sendok ke dalam setiap sampel, lalu goyang-goyangkan sampai seluruh sampel terkena larutan kunyit. Tunggu selama 2 menit dan amati perubahan warna dari larutan kunyit. Berdasarkan pengujian, hasilnya yaitu ketiga sampel bakso mengandung boraks dengan kadar yang berbeda. Bakso dengan kadar boraks paling banyak terdapat pada sampel A, sedangkan bakso dengan kadar boraks paling rendah terdapat pada sampel B. Secara fisik, bakso yang mengandung boraks akan bertekstur lebih kenyal, penampilannya lebih menarik, tidak dihinggapi oleh serangga seperti lalat, serta warna abu yang tidak merata. Adanya kandungan boraks mengindikasikan bahwa produsen masih banyak yang menambahkan boraks agar dapat meningkatkan nilai jual dan produk menjadi lebih tahan lama. Untuk kesimpulan dari video ini yaitu asam cuka dapat menjadi pengawet alami pada bakso yang mampu memperpanjang umur simpan bakso hingga 3 hari. Namun, penambahan asam cuka dapat mempengaruhi rasa serta aroma. Serta ada kunyit yang dapat menjadi indikator untuk pengujian boraks. Senyawa kurkumin yang terdapat pada kunyit mampu menguraikan ikatan-ikatan boraks menjadi asam borat dan mengikatnya menjadi ikatan kompleks berwarna merah kecoklatan. Warna yang semakin pekat menandakan bahwa sampel bakso mengandung kadar boraks yang semakin banyak.